Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebuah pickup pengangkut dekorasi pernikahan jatuh ke jurang di Banyuwangi. Akibatnya seorang balita akhirnya tewas saat dibawa ke rumah sakit. Diduga pickup tidak mampu melaju di jalur menanjak hingga jatuh ke jurang. Mobil pickup pengangkut dekorasi pernikahan jatuh ke dasar jurang di Desa Jambesari, Kecamatan Giri, Banyuwangi, Kamis dini hari. Akibatnya seorang penumpang balita akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit, sedangkan sopir dan 6 penumpang selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan tunggal terjadi saat pickup yang dikemudikan oleh Yunus, warga dusun Kedawung, Banyuwangi, tak mampu melaju ke jalur menanjak. Pickup lalu mundur hingga jatuh ke jurang. Proses evakuasi pickup harus dilakukan dengan mobil derek dan evakuasi sempat terkendala minimnya alat penerangan. Kronologi yang saya tahu itu katanya itu tidak kuat nanjak, Pak. Tuh. Terus akhirnya kendaraan mundur masuk ke jurang. Berapa orang di kendaraan, Pak? Kendaraan yang di depan 3 orang, dua dewasa, 1 balita, di belakang 4 orang. Bawa apa sih, Pak? Ini, Pak? Bawa dekorasi nikahan. Mau dikirim ke mana, Pak? Ini daerah apa nama kampung? Giri, Pak, ya? Giri, Pak. Kondisinya bagaimana korban, Pak? Ya, ada yang meninggal dunia balita umur 1,8 tahun dan lain-lainnya Luka, Pak, ya? luka ringan, Pak. Kasus kecelakaan tunggal ini masih dalam penanganan unit laka lantas Polres Banyuwangi. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, pelaku mutilasi terhadap istrinya sendiri syok dan terjatuh saat dihadirkan dalam jumpa pers. Hasil pemeriksaan psikiater, kondisi kejiwaan pelaku dinyatakan normal. Namun polisi belum bisa melanjutkan proses pemeriksaan karena kondisi tersangka tidak stabil. Kondisi tersangka mutilasi terhadap istrinya sendiri, James Tomatala, tampak tertekan dan hanya tertunduk saat dihadirkan dalam jumpa pers di Mapores Malang Kota Kamis siang. Usai jumpa pers digelar, tersangka sempat terjatuh dan harus dibantu dengan kursi roda. Hasil pemeriksaan psikiater, kondisi kejiwaan pelaku dinyatakan normal. Namun polisi belum bisa melanjutkan pemeriksaan karena kondisi tersangka tidak stabil. Satreskrim sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 7 saksi, ya. 7 saksi dan menetapkan JM sebagai tersangka pembunuhan Jalan Serayu. Terus untuk saat ini jenazah korban masih dalam sudah selesai diotopsi, namun hasilnya belum keluar. Pihak keluarga sudah menunggui, mungkin nantinya akan dari Polres untuk menyerahkan jenazah tersebut kepada pihak keluarga. Sebelumnya pada 31 Desember 2023, James nekat memutilasi istrinya karena dituduh berselingkuh. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku kemudian menyerahkan diri ke polisi. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, pria yang tenggelam saat mencari kayu di Sungai Bengawan Solo, Ngawi ditemukan tewas. Jasad korban ditemukan sekitar 35 km dari lokasi tenggelam. Korban tenggelam Bani, warga desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, dievakuasi dari Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Pitu, Kecamatan Pitu Ngawi. Jasad korban ditemukan oleh petugas BPBD sekitar 35 km dari lokasi tenggelam Rabu sore. Jenazah Bani langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban murni tenggelam akibat hanyut saat mencari kayu di Sungai Bengawan Solo.
Korban Pak Bani, warga Dusun Beca, Desa Karanggengan, yang tenggelam kemarin, alhamdulillah dapat ditemukan tim Basarnas dan tim relawan gabungan di daerah Ngambung. Kurang lebih jarak tempuh hampir 35 kilo dari titik 0. Dan kami berkoordinasi dengan PMI, juga Bapak Kapolsek, juga warga masyarakat yang membantu terkait info diketemukannya jenazah yang ada di Ngambung. Dan kita berkoordinasi langsung dengan Basarnas untuk mengevakuasi korban yang betul-betul saat ini masih ada di dalam air yang ada di daerah Ngambung. Kita temukan tadi dalam kondisi meninggal dunia. Terkait dengan kondisi jasad, pada saat pemeriksaan oleh tim medis didampingi dengan dari tim Polres Ngawi, dari forensik Polres Ngawi, tidak ditemukan segala sesuatu yang mengarah kepada tindak pidana atau tindak kejahatan terhadap penyebab meninggalnya yang bersangkutan atau korban. Jenazah Bani kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, kawanan pencuri membobol brankas sekolah menengah pertama atau SMP di Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Pelaku membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Dua pembobol brankas berisi uang 150 juta rupiah terekam kamera CCTV. Pelaku masuk ke ruang tata usaha dan menyeret brankas keluar. Pelaku diduga menggunakan kunci ganda saat masuk ke ruangan karena kunci pintu tidak rusak. Pelaku kemudian menggondol uang koperasi senilai 150 juta rupiah di dalam brankas. Satpam sekolah tidak mengetahui peristiwa tersebut karena saat bertugas ketiduran. Aksi pembobolan brankas baru diketahui pagi hari. Saya Mbak Umi sama Mas David mau mencari brankas tersebut, dan saya keliling menemukan di depan kelas 8B tertutup taplak sama dikasih keset. Di dalam brankas ada uangnya apa tidak? Informasinya di dalam brankas katanya ada uang 125 juta. Pelaku itu sendiri masuk ke ruangan TU itu merusak kunci atau bagaimana? Tidak merusak kunci, mengambil kunci yang ada di Madin. Tahu tempat kuncinya. Berarti udah tahu ya? Setelah itu langsung dikunci lagi. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan menyelidiki peristiwa pembobolan ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Sidoarjo menemukan 3.000 surat suara pemilu 2024 rusak. Ribuan surat suara yang rusak ini sudah dilaporkan KPU Pusat agar segera ditindaklanjuti. Ribuan surat suara yang rusak itu ditemukan saat proses pelipatan surat suara di gedung KPUD Sidoarjo. Kerusakan surat suara itu antara lain kondisinya sobek, timbul bercak, hingga pemotongan surat suara tidak tepat sehingga surat suara terpotong. Jumlah surat suara yang rusak ini dimungkinkan akan terus bertambah hingga selesainya proses pelipatan surat suara yang diprediksi sepekan mendatang. 3.000 ini nanti gimana? Dimusnahkan atau seperti apa? Ya pasti yang rusak akan kita lakukan pemusnahan, tapi nanti di akhir. Nanti semua yang rusak kita kumpulkan, kalau ada surat suara sisa juga kita kumpulkan, semuanya akan kita musnahkan. Pihak KPUD Sidoarjo memastikan temuan surat suara yang tak dapat digunakan ini telah dilaporkan ke KPU Pusat untuk mendapatkan penggantian surat suara yang baru. Surat suara yang rusak ini akan dikumpulkan dan akan dimusnahkan setelah proses pelipatan selesai, sehingga nantinya tak ada oknum yang dengan sengaja memanfaatkan surat suara yang rusak tersebut. Janul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, jelang pemilihan umum Presiden 2024 pada 14 Februari mendatang, puluhan warga pemilih pemula memadati kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang. Mereka melakukan perekaman KTP agar bisa menggunakan hak pilihnya. Antusiasme tinggi dari golongan remaja tersebut membuat pelayanan permohonan KTP meningkat hingga 100%.
Sejak 3 pekan terakhir, ruang tunggu pemohon pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang selalu ramai. Kursi antrian dipenuhi puluhan warga yang menunggu giliran pembuatan KTP. Pemohon pembuatan KTP didominasi pemilih pemula. Seperti salah satu pemohon bernama Niatun Ramadhani, remaja berusia 17 tahun. Ia melakukan pembuatan KTP agar bisa memberikan hak pilihnya pada pemilu Februari mendatang, serta untuk kebutuhan pendidikannya di tingkat perguruan tinggi. Usia 17. Ngurus KTP mau buat apa? Buat pemilu sama daftar kuliah. Pertama kali buat KTP? Iya, pertama kali. Ada kesulitan nggak bikin KTP? Kapan? Karena mendekati pemilu memang kita sudah membuat surat kepada desa melalui camat, kepada masyarakat kita yang sudah masuk di P4, jadi untuk melakukan perekaman. Jadi di P4 itu masyarakat yang punya hak pilih umur 17 tahun tepat pada tanggal 14 Februari. Warga yang mengajukan pembuatan KTP ini meningkat dalam 3 minggu ini. Dibanding hari biasa, pemohon meningkat hingga 100%. Jika hari biasa sekitar 300 pemohon, kini meningkat hingga 600 lebih pemohon. Banyaknya permintaan membuat belangko yang disediakan oleh Dispenduk Capil sudah mulai menipis. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Nurul Afifah. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekanku yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.